Kali ini Eko Papa ingin mengulas mengenai pesawat Malaysian Airlines MH370 yang mengalami kecelakaan, yang menghilang sudah 11 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah peristiwa yang cukup lama, namun masih menjadi misteri hingga saat ini. Hal ini karena bahkan bangkai pesawat ataupun puing-puingnya tidak diketemukan. Memang banyak para pihak telah lelah, capek mencari di mana gerangan pesawat ini. Kita ketahui bahwa pesawat ini adalah dijadwalkan terbang dari Kuala Lumpur untuk menuju ke Beijing di Cina. Pesawat take off pada malam hari dan sudah sampai ke ketinggian yang dijadwalkan, yaitu 35.000 kaki, dan pesawat sudah mencapai di border antara Malaysia dan Vietnam, dan bahkan kapten pilot atau co-pilotnya mengkomunikasikan posisi pesawat, dan setelah itu mengatakan selamat tinggal Kuala Lumpur. Nah, dan radionya di switch off, dimatikan. Seharusnya dalam prosedur pesawat apabila sudah switch off dengan satu kontrol, kemudian dia hendaknya kontak dengan kontrol lainnya, yaitu Vietnam. Namun tidak ada kunjung kontak dengan Vietnam kontrol atau area, atau mungkin terminologi FIR dan lain sebagainya, sehingga tunggu tidak ada berita. Dan memang di radar dari kontrol area Kuala Lumpur, pesawat tersebut menghilang identitasnya. Jadi seperti kita ketahui, pesawat apabila dia mau berangkat, dia ada alat yang namanya transponder yang mentransmit pesawat itu keberadaannya ada di mana, dan data-data pesawat bisa dilihat oleh radar di Kuala Lumpur. Dalam hal ini radar Kuala Lumpur ada radar tower, yaitu di terminal di bandara, kemudian radar area, dan kemudian radar kontrol yang jaraknya lebih jauh lagi. Nah, pesawat itu bisa dimonitor keberadaannya, tracknya bisa dilihat. Namun setelah pada ketinggian 35.000 kaki dan sang co-pilot malah mengucapkan selamat tinggal, kemudian pesawatnya hilang. Barangkali peristiwa ini yaitu di mana 239 orang meninggal di dalam pesawat tersebut. Ini adalah suatu peristiwa yang sudah melelahkan semua pihak membicarakan, dan tentunya berbagai pihak yang sangat berkepentingan. Siapa mereka? Ya, yang sangat berkepentingan ya tentunya para keluarga penumpang. Mereka menunggu. Tentunya juga airline MAS sendiri juga berkepentingan, karena itu adalah aset yang sangat mahal, sangat berharga. Jadi dia ingin tahu keberadaannya pesawat itu, penyebabnya apa. Dan juga negara tempat di mana MAS tersebut berada, itu negara Malaysia pun sangat berkepentingan ingin tahu
kelanjutan atau keberadaan dari pesawat tersebut. Dan juga pabrik pesawat terbangnya, yaitu Boeing. Ini kan pesawat jenis Boeing 777, sebuah pesawat modern yang lengkap dengan berbagai peralatan otomatis yang tentunya menjadi kebanggaan daripada pabriknya sendiri, bahwa pesawat ini sudah malang melintang di seluruh dunia dengan track record keselamatan yang cukup menggembirakan. Kemudian mendadak pesawat ini raib dan tidak bisa diketahui rimbanya. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Sejak peristiwa itu, semua pihak ingin mencari dan memang ada beberapa kewajiban dari tim Search and Rescue, ya, SAR, itu baik SAR-nya pihak negara Malaysia maupun SAR internasional sangat berkepentingan untuk mencari pesawat ini. Dicari dan beberapa indikasi bahwa pesawat tersebut berbelok ke barat dan ke selatan dan kemudian ke arah Laut Andaman di Teluk Benggala situ, Teluk Bengal, dan kemudian ke arah barat lagi. Diindikasikan ada bip daripada transponder yang di pesawat itu masih dideteksi oleh radar, oleh satelit, ya, bukan radar ya, oleh satelit ya, bisa dideteksi. Dicari dan belum ketemu. Bahkan area pencarian pun terpencar menjadi dua. Dari posisi di Laut Andaman ke arah barat menuju ke arah Afrika, bahkan ke selatan dan ke timur, ke arah Australia, bahkan hingga mendekati kota Perth di Australia Barat. Kita tahu ini adalah pencaharian yang sangat melelahkan, semua pihak sangat menunggu. Dan jadi pada periode tersebut semuanya berspekulasi apa penyebabnya. Antara lain, kalau kerusakan pesawat, kerusakannya di mana? Namun apabila tampak ada bahwa trek pesawat dilihat dari monitor satelit bisa menunjukkan bahwa pesawat mengarah ke arah barat dan kemudian menghilang, dan semua berspekulasi apakah masih terus ke barat atau masih ke timur. Dan juga setelah sekian lama, entah mungkin berapa bulan setelah itu, ditemukan beberapa puing di daerah di pantai timur dari Afrika, di pantai Tanzania. Di situ ada 2 atau 3 keping dari flight control pesawat, flaperon, jadi alat kemudi pesawat, dan itu diidentifikasi oleh pabrik, dan betul itu adalah sesuai dengan part numbernya, itu adalah bagian daripada pesawat Boeing 777 yang jatuh tersebut. Jadi memang sangat canggih, setiap pabrik pesawat memasang semua part, semua spare part itu mempunyai serial number, dan serial number itu selalu nampak pada bagian-bagian yang dipasang, sehingga apabila part number tersebut ditukar-tukar, dipindah-pindah ke sana kemari, akan ketahuan itu produksi tahun berapa, untuk pesawat yang milik siapa, dan lain sebagainya. Jadi flaperon yang ditemukan di pantai timur Afrika itu menunjukkan bahwa itu adalah pesawat MH370. Namun setelah itu semuanya menjadi gelap lagi, tidak ada lagi indikasi lain. Apakah pesawatnya meledak atau di udara atau menghunjam ke dasar laut, namun puing-puing yang lain tidak ditemukan. Apabila menghunjam ke laut, pasti meledak pada saat
kena permukaan air. Jadi situasi ini yang membuat sampai sekarang setelah 11 tahun peristiwanya terjadi, semuanya masih gelap. Bahkan pada tahun 2021 kemarin ada satu kontraktor dari Amerika yang memproduksi kapal selam robot. Mereka menawarkan untuk kontrak mencari lagi ke lautan Samudra Hindia. Samudra Hindia seluas itu disanggupi untuk disisir ya. Kita tahu disisir adalah seperti kita menyisir rambut. Tidak ada satu rambut yang tidak dirapikan, disisir semuanya. Nah, kalau kita radar kan begitu sistemnya. Jadi radar kipasnya begini. Jadi apabila radar pesawat ya di depan itu tidak ada awan yang tidak dideteksi. Semua awan cumulonimbus atau awan cirrus atau awan cumulus semuanya terdeteksi sehingga pilot bisa memilih di kegelapan bisa memilih di depan itu ada yang banyak guncangan atau yang tidak banyak guncangan. Dan demikian berbagai peralatan yang lainnya termasuk radar yang ada di kapal selam ataupun radar yang di atas tower bandara pun juga demikian menyisir. Jadi setiap ada pesawat, bahkan radar untuk pertahanan udara selalu menyisir. Jadi kalau ada titik-titik yang mencurigakan apakah itu titik pesawat atau apakah itu kawan atau kan lawan atau teman atau siapa. Bahkan di era perang sekarang ini Israel dan negara-negara lain sudah memiliki apa yang namanya Iron Dome ya. Jadi udara di atasnya Israel itu di cover dengan radar dan dengan senjata yang bisa menembak senjata. Setiap rudal yang datang sebelum jatuh ditembak dulu sehingga meledak di udara. Itu jadi radar, prinsip radar demikian. Nah, ini sang kontraktor ini juga sudah menawarkan dan sepertinya pemerintah Malaysia pun juga menyanggupi untuk memberikan semacam success fee. Jadi kalau tidak sukses ya atas biaya sendiri, tapi kalau sukses menemukan mungkin ada kompensasi berapa juta US dollar, entah itu sesuai dengan hasil negosiasi mereka. Sampai saat sekarang pesawat MH370 jenis Airbus 777 belum diketemukan. Nah, kita masyarakat luas, terutama keluarganya pasti sudah mengikhlaskan bahwa saudara mereka, anggota keluarga yang ada di pesawat itu pastinya sudah meninggal 11 tahun. Jadi mau berandai-andai menunggu keajaiban yang kayak apapun hampir mustahil. Jadi mereka sudah mengikhlaskan. Tapi menjadi tidak ikhlas karena tidak tahu ada di mana. Mereka ingin tahu penyebabnya apa dan ingin tahu berada di mana. Kalau bisa diketemukan, mereka ingin mengambil dan menguburkannya untuk menjadi sebuah ritual terakhir terhadap anggota keluarganya. Itu untuk para penumpang ya. Namun untuk pabrik pun juga sangat concern, mempunyai kepentingan yang besar terhadap penyebabnya. Apakah ini ada kerusakan apa? Bahkan pabrik pesawat pun juga di belakangnya pabrik pesawat juga ada pabrik spare part
spare part mesin, spare part alat kemudi, spare part roda, spare part alat navigasi, spare part alat komunikasi. Semuanya itu pabrik-pabrik lain, vendor, ada ribuan vendor untuk sebuah pesawat jenis Boeing 777. Mereka pun juga sangat berharap-harap ingin tahu apa penyebabnya, sampai sekarang masih gelap. Nah, untuk orang yang awam yang tentunya ada yang mengkaitkan dengan faktor-faktor spiritual ya, dimana ini memang kehendak yang maha kuasa ya. Namun alam atau dunia modern tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka tidak menjadikan ini sebuah ya udahlah hilang begitu aja. Mereka masih ingin mencari. Namun disinilah hebatnya, bahwa sepandai-pandai tupai melompat ya, kadang-kadang jatuh juga. Nah, sehebat-hebatnya teknologi barat untuk mencari, menyisir bumi, menyisir lautan untuk mencari puing-puing atau bangkainya pesawat ini, sampai sekarang belum bisa menemukan. Ini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa ada keterbatasan dari manusia. Manusia itu tidak selalu, teknologi tidak selalu bisa menyelesaikan permasalahan. Sebagai contoh, di Garuda saja ya, Eko Papa sekian puluh tahun yang lalu pernah terbang di Garuda. Jadi di Garuda juga ada beberapa pesawat yang pernah jatuh, yang ini itu, atau bahkan ada satu pilot ex Garuda yang sudah keluar dari Garuda, kemudian terbang ke airline lain, dan kemudian dia mengalami kecelakaan, dan kecelakaannya demikian fatal, bahkan sampai sekian puluh tahun tidak diketemukan pesawatnya jatuh di mana. Ya tentunya di hutan, karena perjalanannya dari satu kota ke kota lain, dan yang dilewati itu adalah hutan. Namun tim SAR pun juga mencari sampai batas waktu tim SAR mencari tidak diketemukan. Jadi di sini betul-betul manusia memiliki keterbatasan. Ini jadi esensi dari ulasan ini adalah tadi, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya gawal juga. Secanggih-canggihnya teknologi mau menyisir bumi ciptaan Sang Maha Pencipta, seolah-olah tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada barang yang tidak bisa dicari. Itu kata mereka yang memiliki teknologi modern. Namun justru semakin mereka sesumbar seperti itu, semakin ditunjukkan pesawat terbang besarnya sekian pun juga tidak bisa dicari. Ingat kapal Titanic. Kapal Titanic pun juga demikian. Sang pemilik dan sang insinyur atau sang menciptakan kapal Titanic, waktu saat berlayar, bahkan sang nakoda pun juga menyombongkan ini kapal tidak bisa tenggelam. Ada berapa pihak yang karena dibangun dengan sedemikian hebatnya teknologi, kapal ini dilengkapi dengan ini, dilengkapi dengan itu, dilengkapi ini, dilengkapi dengan itu. Kapal ini tidak bisa tenggelam, dan itu sudah merasuk ke seluruh mereka yang berkepentingan, sehingga kapten kapal pun juga mempunyai prinsip seperti itu, sehingga dia lengah. Tengah malam dia mungkin lengah, tidak memberikan semacam instruksi untuk mengawasi gunung-gunung es yang kemungkinan bertebaran di trek akan dilewati. Nah,
dan sangat naas bahwa ternyata kapal Titanic menjerempet dan lambungnya sobek dan akhirnya tenggelam juga. Nah, jadi yang tidak bisa tenggelam di mananya tidak bisa tenggelam, ternyata tenggelam. Nah, kan itu. Nah, itu makanya di sini ada hal-hal yang harus kita sadari kita sebagai manusia. Dua peristiwa ya, MH370 dan kapal Titanic itu adalah dua contoh bagaimana manusia itu memiliki keterbatasan. Tentunya banyak sekali kita menghadapi berbagai kehidupan kita, kadang-kadang juga terlalu mengandalkan berbagai macam hal, kecanggihan peralatan yang kita operasikan sehari-hari, sehingga bahkan seorang pembalap pun juga sesumbar tidak akan bisa disalip, pasti menang segala macam karena ini mobilnya pakai mesin ini dan lain sebagainya. Tapi ya, semakin manusia sesumbar, semakin Allah Sang Maha Pencipta semakin tidak suka, ya begitu. Entah ini bahkan kembali ke MH370, para analis mengulik kehidupan pribadi Kapten Pilot, apakah dia mau bunuh diri ataukah apa, dicari-cari. Bahkan sebulan sebelum penerbangan ini katanya dia membuat simulasi penerbangan yang aneh. Dia mungkin di rumahnya ada software yang tempat bermain sebuah rute penerbangan ke sana kemari. Memang banyak sekarang kita memiliki itu. Apakah dipakai untuk sebuah game permainan ataukah ya itu kan hobi, tapi ataukah dipakai sebagai planning, flight planning. Nah, planning, kalau planningnya planning bagus tentunya untuk keselamatan, tapi kalau planningnya untuk sebuah rencana bunuh diri, itu pastinya sangat tidak bermoral. Kalau mau bunuh diri, kenapa membawa penumpang sedemikian banyak, orang yang tidak berdosa? Apakah planningnya ingin membuat sensasi bahwa bunuh dirinya menjadi perhatian seluruh dunia? Mungkin itu juga hal-hal yang jauh dari perkiraan kita manusia yang berpikiran wajar, ya. Jadi spekulasi itu yang juga masih melanda para pihak mengenai pesawat MH370. Belum lama ini juga ada kejadian pesawat Air India yang jatuh. Nah, after take off, kemudian dalam belum 1 menit, ya, baru detik yang keberapa gitu sudah lift off, kemudian jatuh. Nah, sampai sekarang para ahli melakukan analisa berbagai penyebabnya. Buat kita warga airline, para pilot terutama, sangat tabu membuat analisis penyebabnya sebelum temuan dari hasil flight data recorder memberikan clue, memberikan bukti-bukti penyebabnya. Jadi sampai sekarang belum dirilis. Namun toh ada beberapa pihak dari kalangan airline juga mulai merilis, memberikan analisis bahwa oh ini penyebabnya, pilotnya begini, pilotnya begitu. Nah, ini analisa ini sebetulnya buat kita orang kokpit, ya, kita nyebutkan orang kokpit itu sangat tabu. Apalagi biasanya kalau ada kecelakaan yang disalahkan pilot, mereka mudah sekali menyebut sebagai pilot error. Pesawat ini canggih, sangat canggih, bahkan secanggih-canggihnya nggak mungkin jatuh, nah kan gitu. Saking canggihnya, begitu ada kejadian
jatuh, kemudian dengan mudahnya dia bilang pilot error, ini kesalahan pilot. Ini adalah sebuah statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kita pun juga tidak ingin. Coba tanya siapapun yang mempunyai sahabat atau saudara penerbang, pasti tidak suka ada analisis yang ngawur, analisis yang terlalu prematur sebelum ada rilis dari pihak yang berwajib, atau dalam hal ini adalah mereka-mereka yang sudah membuka flight data recorder. Ini pesawatnya, profilnya kemana, arahnya kemana, kecepatannya berapa, ketinggiannya berapa, kemudian jatuhnya penyebabnya apa, dicari bla bla bla, sampai ada rilis yang resmi, baru kita semuanya para orang-orang kokpit ini menyesuaikan dan menjadikan itu sebagai sebuah pembelajaran tentunya. Nah, demikian ulasan mengenai MH370, dan jangan bosan-bosan, nanti lain kali kita akan ulas beberapa penerbangan lain yang mungkin sangat relevan sebagai pengetahuan umum. Dan tentunya ulasan ini bukan untuk menggurui para dunia penerbangan, karena ego papa ini sudah pensiun lama, sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu, sehingga ilmu aviationnya sudah jauh ketinggalan. Namun karena masih mencintai dunia penerbangan, masih sering berinteraksi dengan rekan-rekan yang masih terbang, sehingga bisa memahami apa-apa yang terjadi. Jika suka, silahkan like dan share dan juga subscribe, dan jika ada pendapat yang lain, ayo kita diskusi. Tulis pendapat Anda di komen. Terima kasih.